Halo Mas Adi. Halo Len. Oke, hari ini kita akan bahas dua tips untuk belajar psikologi kognitif nih Mas. Ya, Apa aja dua tipsnya Mas? eh, yang pertama, kamu bisa menemukan origin story dari buku yang kamu baca, kemudian dari cerita itu kamu bisa menemukan hero-heronya. Harapannya sih dengan dua tips ini kamu bisa dengan lebih mudah mengingat materi yang kamu baca di buku. Jadi ceritanya waktu ngobrol sama kamu dan Felicia, saya sama beberapa teman itu dapat masukan bahwa salah satu kesulitan kamu untuk belajar psikologi kognitif dan psikologi belajar adalah karena istilahnya banyak banget gitu ya. Benar Mas. Yes, untuk psikologi kognitif saya rasa itu sangat spesifik, sangat unik, Len, karena agak beda dengan cabang-cabang psikologi yang lain. Biasanya cabang disiplin ilmu psikologi yang lain itu bisa diobservasi topiknya. Misalnya psikologi sosial yang kamu bahas itu kamu bisa pahami dengan coba melihat observasi orang lain atau pengalaman kamu sendiri. Pendidikan juga gitu, Pio juga gitu. Mungkin untuk Pio kamu yang masih kuliah agak sulit untuk membayangkan karena pengalaman-pengalaman yang ditulis di topik Pio itu adalah pengalaman-pengalaman orang yang sudah bekerja. Untuk psikologi kognitif agak unik karena teorinya membicarakan proses-proses yang terjadi di dalam pikiran kamu, di dalam otak kamu. Jadi untuk bisa membayangkannya butuh effort yang lebih, sementara dengan deadline tugas dan waktu yang cukup sedikit gitu ya. Deadline-nya banyak tapi waktunya sedikit. Akhirnya secara instingtif teman-teman biasanya kalau belajar psikologi kognitif itu dengan menghafal istilah-istilahnya. Nah, mudah-mudahan dua tips ini bisa mulai sedikit demi sedikit membantu teman untuk ubah strategi supaya lebih mudah untuk mengingat materi topik-topik psikologi kognitif dan psikologi belajar. Maksudnya menemukan origin story itu gimana Mas? Jadi gini, uh, uh, ada satu aspek tentang belajar psikologi kognitif yang menurut saya itu punya benefit buat teman-teman. Psikologi kognitif itu mempelajari tentang bagaimana proses mental itu terjadi. Jadi waktu teman-teman nanti paham tentang topik-topik psikologi kognitif, teman-teman juga paham tentang cara teman-teman kamu belajar, dan spesifiknya juga bagaimana kamu bisa mengatur strategi belajar. Jadi tips yang ini tuh terkait dengan topik memori dan topik thinking. Walaupun itu dua topik yang di bab-bab belakangan, tapi nggak ada masalah, kita bisa bahas sekarang. Nah, jadi bagaimana menemukan origin story itu seperti ini kira-kira. Kamu bayangkan bahwa satu buku teks kamu itu kalau dilihat fungsi utamanya lah ya, itu adalah untuk transfer pengetahuan. Jadi ada orang yang lebih ahli mencoba untuk mewariskan kepada kamu pengetahuan mereka tentang satu topik supaya kamu, ya walaupun kamu belajar untuk lulus ujian kali ya, tapi kan ada teman-teman kita yang mungkin belajar ini untuk kemudian meneruskan tradisi penelitian atau praktiknya psikologi kognitif. Nah, sekarang coba kalau kita lihat dari aspek bukunya nih, satu teks buku kita itu bukan hanya transfer satu pengetahuan, tapi satu gugus pengetahuan. Dan satu gugus pengetahuannya itu besar sekali. Jadi buku teks kita itu isinya antologi. Itu rantai pengetahuan yang umurnya berdekade-dekade. Tradisi ilmu psikologi kognitif aja itu kan mulainya tahun 40-an. Sekarang tahun 2020, artinya 20 tambah berapa tuh, tambah 70, kurang lebih itu ada tradisi 90 tahun. Dan dirangkum dalam satu buku yang mengkompal dialog antara orang-orang secara kronologis. Orang yang ini buat hipotesis ini, meneliti ini, membuktikan ini, menyampaikan ini, ditolak, dikritik, diperbaiki oleh orang berikutnya, dan siklus itu berlanjut bertahun-tahun. Tradisinya udah hampir 100 tahun.
orang yang terlibat itu adalah jumlahnya ribuan. Itu semua harus dirangkum dalam buku 600-800 halaman. Kalau misalnya ada 2.000 orang aja yang kita bahas, ada 1.000 orang aja yang kita bahas dalam rentang 90 tahun itu. Jadi setiap orang mungkin cuma kebagian beberapa paragraf gitu lah. Nah, jadi karena prosesnya seperti itu, buku naskah yang kamu baca isinya itu hanya kumpulan-kumpulan fakta kunci. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, itu setiap poin-poin itu sebetulnya origin story. Di dalamnya itu ada cerita di mana satu orang atau satu tim peneliti yang berjuang, mereka menemukan sebuah hipotesis, mereka berjuang untuk membuktikannya, menemukan metodenya biasanya inovatif sekali. Kemudian mereka buktikan hipotesis mereka. Di dalam waktu mereka membuktikan hipotesis mereka, itu ada drama sosialnya, ada drama budayanya, terus mereka juga ketemu masalahnya bisa aja masalah ditolak, pendapatnya ditolak oleh orang lain, atau penelitiannya itu gagal. Jadi mereka melakukan berbagai macam problem solving. Jadi ada drama problem solving, dan interaksi antara drama problem solving dan drama sosial budaya ini melahirkan teori-teori ini. Jadi kalau kamu baca dengan baik, kamu tuh baca dengan baik lah ya gitu, so to speak, kamu akan menemukan banyak sekali origin story dari potongan-potongan cerita ini, Len. Jadi biar bisa menemukan nilai origin story sama dramanya, kita harus baca baik-baik gitu ya, Mas? Ya, dan memahami semua teori yang berbab-bab ini itu sebagai satu cerita yang utuh, itu membuat kita jadinya mengingatnya, beban ingatan kita ringan, jauh lebih ringan. Salah satu penelitian yang saya tahu teman-teman mungkin udah pelajari di semester 1 tentang memori, itu adalah tentang elaborative rehearsal. Elaborative rehearsal itu sangat memungkinkan teman-teman melakukan melakukan elaborative rehearsal, sehingga beban mengingat yang sebetulnya secara kuantitatif lebih banyak bisa dibuat jadi lebih sedikit. Misalnya nih, coba kamu mengingat nomor telepon 0818-905040. Instead of menghafal 10 digit, kamu bisa membayangkannya itu sebagai 2 cerita. Yang pertama, 4 digit pertama itu adalah nama provider. 6 digit berikutnya ternyata bisa dilihat polanya, 905040, itu saya bisa sekarang jadi cerita 90 sama dengan 5040. Sekarang saya jadi punya satu cerita, bukan 10 informasi, tapi 2 cerita. Nomor teleponnya berapa? Excel 90 sama dengan 50 tambah 40. Itu jadi satu cerita. Nah, potongan-potongan informasi dalam buku kamu itu bisa dibuat menjadi satu cerita, bahkan satu buku itu bisa jadi satu cerita utuh. Cuma memang ceritanya banyak. Itu kayak versi Mahabharatanya psikologi kognitif. Oke, Mas. Nah, terus kalau untuk origin story-nya itu, apa aja yang perlu kita cari tahu sih, Mas? Oke, jadi ada fakta-fakta penting yang sebetulnya jadi clue di dalam sebuah cerita teori. Jadi kamu coba bayangkan gini, kamu coba bayangkan sebuah zip file. Zip file itu datang ke kamu terima dengan ukurannya misalnya cuma 1 kilobyte, tapi begitu di unzip itu filenya jadi 40 mega gitu. Artinya adalah informasi-informasi yang dianggap tidak prioritas, itu disembunyikan sehingga yang diberikan ke kamu hanyalah informasi yang intinya saja. Makanya filenya bisa lebih kecil. Kurang lebih informasi yang diberikan kepada kamu di buku teks itu seperti itu, Len. Jadi itu adalah versi zip-nya. Kalau kamu unzip ceritanya, kamu akan dapat cerita lebih banyak. Clue-nya dari mana? Yang paling membantu itu buat saya itu adalah tahun dan nama negara. Tahun dan nama negara biasanya memberikan konteks kenapa pada saat itu muncul teori tersebut dan kenapa orang ini sampai melahirkan teori tersebut. Kalau di contoh yang bukan psikologi kognitif, misalnya ini, teori tentang meaning yang dikemukakan oleh Viktor Frankl, itu kan lahir karena pengalamannya dia pribadi disekap di kamp konsentrasi Nazi. Bahwa punya makna terhadap hidup, membayangkan bahwa makna itu akan bisa dia capai, despite pada saat itu dia mengalami berbagai macam cobaan dan penderitaan. Kalau kamu
berpegangan pada cita-cita kamu, pada meaning hidup kamu, maka kamu akan bisa survive dari semua ordeal, semua problem, semua penderitaan tersebut. Kita bacanya ya teorinya Viktor Frankl-nya, tapi di balik itu kita nggak langsung dapat cerita bagaimana Viktor Frankl itu hidup di kamp konsentrasi Nazinya. Itu terbayang tuh berarti sampai itu teorinya dia itu adalah biografinya dia sendiri, dan itu hampir terjadi di semua pengembangan teori dan penelitian psikologi tradisi di Amerika Serikat. Tradisi psikologi kognitif itu mengambil alih tradisi psikologi behavioristik itu karena psikologi behavioristik itu gagal menjadi konsultan perang dunianya pemerintah Amerika. Dan itu ceritanya seru tuh. Akhirnya wah, kalau misalnya teori behavioristik nggak bisa membantu kita dalam misi yang ini, ya kita mesti cari yang lain. Kemudian yang pasang body, pakai teori psikologi kognitif aja. Ya nggak begitu sih, tapi ada yang bilang bahwa kelemahannya behavioristik adalah ini. Mestinya kamu memperhatikan ini juga. Kemudian teori itu diadopsi dan kemudian dipakai dalam berbagai macam prinsip kenegaraan, termasuk waktu itu ya strategi perang dunia keduanya Amerika Serikat. Nah, di sini juga gitu tuh. Jadi setiap tahun, setiap nama negara itu bisa memberikan clue sebetulnya yang terjadi di situ apa. Itu kenapa strukturalisme itu lahirnya di Jerman. Kenapa fungsionalisme itu perdebatannya terjadinya antara William James yang adalah orang Amerika dengan strukturalisme yang Wilhelm Wundt-nya orang Jerman. Nah, itu kumpulan itu bisa memperlihatkan ada drama-drama, ada hal-hal yang sangat personal, ada kepribadian yang jadi muncul. Nah, kalau kamu bisa lihat ini di dalam satu cerita penelitian, itu membuat kamu jadinya punya gambaran yang lebih utuh dibanding informasi teks yang ada di halaman bukunya. Oke, Mas. Jadi kalau kita cari tahu aspek-aspek lain tuh kayaknya bacaan buku teks kita jadi dramatis gitu ya, Mas? Sangat, dan drama itu kita ketahui sangat memicu emosi, dan kalau emosi kita terpicu, memori kita juga akan lebih intens. Tidak selalu lebih akurat, tapi lebih intens. Dan itu tetap mungkin saya akan bisa bilang tetap selangkah lebih menguntungkan dibanding tidak mengingat, dibanding lupa. Oke. Kenapa tuh Mas ini menguntungkan? Jadi membangun cerita seperti ini membuat beban kamu menghafal itu langsung drop to, ya nggak tahu ya, mungkin kalau secara intuitif saya bilang mungkin drop by 90% kali ya, karena cerita yang sebegitu berbab-bab itu menjadi satu cerita. Bayangin kalau misalnya bab ini secara harfiah, Len, kalau kamu baca 12 bab bukunya Sternberg, ya ada 12 bab ya kalau nggak salah ya. Ya, 12. Bab 1 itu bisa dilihat ini season 1, bab 2 itu season 2, bab 3 itu season 3. Cuma dalam cerita ini tokohnya berbeda-beda. Yang jadi karakter utama di situ adalah topik psikologi kognitifnya. Topik psikologi kognitif ini berkembang dari yang tadinya namanya adalah perception and attention, berkembang jadi memory, berkembang menjadi language, berkembang menjadi dan seterusnya. Itu kalau kamu lihat evolusi topiknya, itu sebetulnya adalah pertumbuhannya topik psikologi. Karakter utama di dalam buku kamu itu adalah psikologi kognitif itu sendiri. Kalau kamu bisa menangkap cerita ini, maka satu buku itu jadi satu cerita. Dan ini memang berat sih untuk baca 600 halaman kemudian merangkai jadi sebuah cerita. Makanya biasanya dosen-dosen memberikan tugas kelompok karena bebannya bisa dibagi. Dan menemukan tokoh-tokoh di dalam cerita ini sebagai hero itu sangat penting untuk sudut storytelling dan memori. Hollywood itu melakukan ini berulang-ulang bertahun-tahun. Mungkin kamu sempat nonton film biopik Hollywoodnya John Nash yang Beautiful Mind. Mungkin kamu nonton juga biopiknya Alan Turing yang Imitation Game. Itu kan semuanya ilmuwan. Waktu kita nonton Beautiful Mind, kita lihat bagaimana John Nash itu melahirkan teori matematikanya dia. Kemudian waktu kita nonton Imitation Game, kita melihat bagaimana Alan Turing dengan membangun, dia merancang
teori permutasi, teori kombinasi itu untuk menghack kode rahasia pada saat itu zaman Perang Dunia Kedua gitu. Zaman Perang Dunia Kedua, Jerman itu terkenal dengan punya kode rahasia yang nggak ada yang bisa membreak, nggak ada yang bisa pecahkan. Waktu zaman perang dulu, zaman perang di mana perang itu masih bertempur heboh seperti ya, koordinasi antara satu batalion dengan batalion, satu benteng dengan satu benteng, satu headquarter dengan satu headquarter itu adalah dengan mengirim pesan, pesannya dikirim entah itu lewat pakai burung, pakai pesawat, pakai ada kurir yang mengantar. Itu probabilitas si pesan itu jatuh ke tangan musuh itu sangat besar, makanya pesannya ditulisnya lewat kode rahasia. Kode rahasia yang paling kuat dan tidak pernah terpecahkan pada saat itu adalah kode rahasianya Nazi Jerman. Dan Alan Turing dapat tugas, bayangin ini seorang ahli matematika ditugaskan oleh pemerintah untuk memecahkan kode rahasia. Buat apa gitu diajak seorang matematikawan di cerita perang, sampai dia bikin mesinnya. Dia membuat mesinnya itu adalah cerita seorang ilmuwan, tapi konteks bagaimana dia di drive untuk membuat mesinnya, bagaimana dia menyusun teorinya, menyusun mesinnya, itu adalah cerita sosial budaya. Nah, sayangnya di buku kita, di buku teks kita, cerita itu nggak muncul. Tapi clue-cluenya tuh ada tuh. Nah, kalau kita menemukan itu, cerita itu tuh jadi bermakna. Lebih penting lagi, lepas dari kita jadinya bisa mengingat informasinya dengan lebih kuat, kamu jadi bisa melihat seberapa besar perannya teori-teori tersebut di dalam peradaban manusia. Bagaimana mereka berkontribusi, terutama kalau psikologi kognitif nih sekarang yang lagi kelihatan bagaimana teori-teori ini berkontribusi terhadap industri teknologi informasi yang sekarang lahir. Itu. Oke, teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Di episode berikutnya kita ngomongin apa nih, Mas? Topik berikutnya kita udah masuk ke memori. Untuk memorable research, saya akan cerita tentang penelitiannya Ebbinghaus. Oke deh, siap. Sampai ketemu di episode berikutnya ya, Mas. Terima kasih. Sampai ketemu semuanya.